Kenalkan, ini Rina. Di sebuah desa pesisir yang udaranya selalu berbau garam, Rina menghabiskan hari-harinya bukan untuk bermain, melainkan untuk belajar di depan sebuah laptop tua yang layarnya sudah sedikit bergaris. Sementara anak-anak muda lain sibuk berkumpul di dermaga untuk sekadar bersantai, Rina lebih memilih duduk di teras rumahnya yang sederhana, mencoba memahami baris demi baris kode komputer yang baginya adalah tiket menuju masa depan. Banyak yang menganggapnya aneh, bahkan ada yang bilang dia sudah kehilangan akal karena terlalu lama menatap layar. Tapi bagi Rina, layar itu adalah jendela menuju dunia yang lebih luas dari sekadar batas laut yang ia lihat setiap hari. Ia memiliki sebuah visi besar untuk mengubah nasib keluarganya dan desanya melalui teknologi. Suatu sore, saat Rina sedang serius mengerjakan proyeknya, sekelompok pemuda lewat dan mulai melontarkan tawa yang menyakitkan. Mereka mengejeknya sebagai si gadis robot yang mimpinya terlalu tinggi setinggi langit, namun kakinya masih berpijak di tanah becek desa mereka. Tawa itu bukan hanya sekali dua kali terdengar, melainkan hampir setiap hari seperti kaset rusak yang terus berulang. Rina hanya bisa menunduk, mencoba mengabaikan suara-suara sumbang itu meskipun hatinya terasa perih seperti tersayat sembilu. Ayahnya hanya seorang nelayan kecil dan ibunya penjual ikan asin, sehingga banyak yang merasa Rina tidak punya hak untuk bermimpi menjadi seorang pengusaha sukses. Namun, di balik diamnya, ada api yang semakin berkobar di dalam dada Rina untuk membuktikan bahwa mereka salah. Masalah besar muncul ketika laptop satu-satunya milik Rina tiba-tiba mati total akibat terkena percikan air laut saat badai semalam. Rina panik. Ia mencoba menghidupkannya berulang kali, namun layar itu tetap gelap gulita, seolah dunianya pun ikut padam seketika. Seluruh data kerja kerasnya selama setahun ada di sana, dan ia tidak punya uang sepeser pun untuk memperbaikinya ke kota. Saat itu, rasanya dunia benar-benar ingin ia menyerah dan mengakui bahwa ejekan tetangganya adalah sebuah kebenaran. Ia menangis di sudut kamar, meratapi nasibnya yang seolah tidak pernah berpihak pada mimpinya yang terlalu ambisius. Keadaan ini menjadi titik terendah bagi Rina, di mana ia hampir saja membuang semua ambisinya dan memilih untuk bekerja serabutan seperti yang disarankan orang lain. Namun di tengah keputusasaan itu, Rina melihat tumpukan sampah plastik yang menyumbat saluran air di depan rumahnya yang selalu menjadi penyebab banjir kecil setiap kali hujan turun. Ia tersadar bahwa masalah lingkungan di desanya adalah peluang yang selama ini ia cari untuk membuktikan nilai dari teknologinya. Ia tidak butuh laptop mahal untuk mulai bergerak, ia hanya butuh otaknya dan dukungan dari orang-orang yang peduli. Rina mulai mencatat rencana manual di sebuah buku tulis usang, melancang sistem pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan uang bagi warga desa. Ia sadar bahwa teknologi bukan hanya soal perangkat keras, tapi soal solusi untuk masalah nyata yang ada di depan mata. Inilah pemicu utama yang membangkitkan kembali semangat juang Rina dari abu kegagalan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa perjuangan yang sangat berat bagi Rina, di mana ia bekerja di pasar saat pagi hari dan mengumpulkan data sampah saat malam hari. Ia meminjam komputer di balai desa saat jam operasional sudah selesai, seringkali hingga larut malam ditemani nyamuk dan suara jangkrik. Cemoohan dari orang-orang tidak berhenti, bahkan semakin tajam karena melihat Rina kini malah sibuk berurusan dengan sampah yang kotor. Mereka memanggilnya pemulung berpendidikan dengan nada merendahkan yang sangat kental. Rina tidak peduli lagi. Ia terus mengasah aplikasinya yang diberi nama Desa Bersih, sebuah platform untuk menghubungkan pengumpul sampah dengan pabrik daur ulang. Ia mengabaikan rasa lelah yang menghinggapi tubuhnya. Fokusnya hanya satu, sistem ini harus berhasil demi desanya. Perlahan tapi pasti, sistem yang dibangun Rina mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi beberapa warga yang mau ikut mencoba. Mereka mulai mendapatkan penghasilan tambahan dari sampah yang selama ini hanya dibuang begitu saja, dan lingkungan desa mulai terlihat sedikit lebih bersih dari sebelumnya. Meskipun tawa ejekan masih ada, beberapa warga mulai bertanya-tanya bagaimana cara kerja aplikasi yang dibuat Rina tersebut. Rina dengan sabar menjelaskan satu persatu, mengajari ibu-ibu desa cara memilah sampah dan mencatatnya di ponsel mereka yang sederhana. Ada rasa haru yang membuncah saat ia melihat warga desa yang dulu meragukannya, kini mulai menggantungkan harapan pada sistem buatannya. Namun, tantangan terbesar masih menanti di depan mata untuk membawa proyek ini ke skala yang lebih besar.
Klimaks dari perjuangan Rina terjadi ketika seorang investor besar dari Jakarta mendengar tentang inovasi di desa terpencil itu dan memutuskan untuk datang berkunjung. Seluruh desa gempar, mobil mewah masuk ke jalanan sempit yang biasanya hanya dilewati gerobak ikan, memicu rasa penasaran semua orang. Rina dengan gugup namun penuh percaya diri mempresentasikan hasil kerjanya di hadapan tamu penting tersebut, di bawah pohon beringin besar di tengah desa. Teman-teman yang dulu menertawakannya, kini hanya bisa menonton dari kejauhan dengan wajah bingung dan sedikit malu. Investor tersebut sangat terkesan dengan efisiensi sistem Rina dan bagaimana ia bisa memberdayakan ekonomi lokal melalui teknologi sederhana yang tepat guna. Saat itulah, sebuah kontrak kerjasama bernilai miliaran rupiah disodorkan di depan matanya. Hari itu menjadi sejarah bagi desa mereka, di mana tawa ejekan akhirnya benar-benar bungkam dan digantikan oleh keheningan penuh rasa hormat. Rina tidak membalas dendam dengan kesombongan, melainkan merangkul semua orang untuk ikut serta dalam kesuksesan yang ia raih. Ia membangun pusat pelatihan teknologi di desanya agar tidak ada lagi anak muda yang dianggap aneh hanya karena mereka berani bermimpi besar. Rumah orang tuanya kini sudah diperbaiki, dan laptop tuanya telah digantikan dengan perangkat paling mutakhir. Namun Rina tetaplah sosok yang rendah hati. Orang-orang yang dulu menghinanya kini datang meminta maaf dan meminta diajarkan bagaimana cara untuk maju. Keberhasilan Rina bukan hanya soal uang, tapi soal kemenangan martabat atas ketidaktahuan dan prasangka. Kini, Rina telah dikenal sebagai salah satu inovator muda paling berpengaruh di negeri ini. Namun, ia tetap sering pulang ke desa pesisirnya untuk sekedar melihat laut. Ia sering duduk di dermaga yang sama, tempat ia dulu sering diejek. Namun, kali ini ia duduk sebagai mentor bagi generasi muda yang haus akan ilmu. Ia selalu berpesan bahwa setiap tawa merendahkan adalah bahan bakar untuk meluncur lebih tinggi, asalkan kita tidak membiarkan suara itu masuk ke dalam hati. Desa itu kini menjadi desa percontohan nasional dalam hal pengelolaan sampah mandiri berbasis teknologi, berkat tangan dingin seorang gadis yang dulu dianggap gila. Rina membuktikan bahwa sukses sejati adalah saat keberadaan kita membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Kisah Rina mengajarkan kita bahwa tawa orang lain hanyalah kebisingan sementara yang tidak memiliki kuasa atas masa depan kita jika kita tidak mengizinkannya. Jangan pernah biarkan keraguan orang lain mengubur potensi besar yang ada di dalam dirimu, karena hanya kamu yang tahu sejauh mana kamu bisa melangkah. Jika kamu saat ini sedang berjuang dan merasa sendirian di tengah cemoohan, ingatlah bahwa Rina juga pernah berada di posisi itu. Teruslah berkarya, teruslah bermimpi, dan biarkan hasil kerjamu yang berbicara lebih keras daripada semua ejekan itu. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini menginspirasimu. Tuliskan di kolom komentar, apa mimpimu yang pernah ditertawakan orang lain?